Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan si Maghrib di podcast horor Nightmare. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita pengalaman horor, kisah nyata yang dialami oleh Ihsan. Selamat bergabung, selamat mendengarkan. Namaku Ihsan. Ini adalah pengalaman horor yang pertama kali aku alami dalam hidupku. Kejadian ini terjadi di Bandung pada tahun 2005. Ketika itu aku mengalami kecelakaan sepeda motor di Jalan Kiara Condong dan harus dilarikan ke rumah sakit Hasan Sadikin. Saat itu aku langsung masuk UGD dan menurut dokter katanya aku harus segera dioperasi karena ususku ada yang putus. Mungkin karena benturan keras saat kecelakaan itu. Singkat cerita, aku pun menjalani operasi dengan lancar, tak ada kendala apapun. Beberapa hari setelah operasi itu, aku dirawat inap di ruangan kelas 2 yang berkapasitas 2 pasien. Namun saat itu ranjang pasien sebelah terlihat masih kosong. Jarak ranjangku dan ranjang sebelah hanya berjarak setengah meter saja, dan hanya disekat menggunakan tirai. Setiap hari aku ditemani oleh ibu dan kakakku. Sesekali teman ada yang datang menjenguk dan menginap untuk menemaniku. 5 hari sudah aku berada di rumah sakit itu dan belum diizinkan pulang oleh pihak rumah sakit. Hingga pada hari ke-6, akhirnya ruanganku kedatangan pasien lain yang menempati ranjang sebelah. Terdengar suara riuh orang dari samping ranjangku. Sepertinya itu suara dari keluarga pasien. Lalu saat itu terdengar ibuku bertanya kepada keluarga pasien itu. Sakit apa bapaknya, Bu? Oh, ini sakit tumor di kepala, baru beres dioperasi. Alhamdulillah operasinya lancar. Ya, syukur kalau lancar. Mudah-mudahan bapaknya cepat sembuh ya, Bu. Iya, amin. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama, Bu. Lalu orang itu balik bertanya kepada ibuku. Itu yang sakit siapa, Bu? Oh, ini anak saya kecelakaan sepeda motor. Sudah seminggu di sini. Sama, baru beres operasi. Ususnya disambung karena benturan di perut. Innalillahi. Saya doain cepat sembuh ya, Bu. Ya, amin, terima kasih. Selang hari berganti, dari saat itu akhirnya aku kenal dengan pasien sebelah. Namanya Bapak Umar. Umurnya 48 tahun. Dia sangat baik kepadaku. Dia sering membuka tirai sekat ranjang untuk melihat kondisiku. Dia juga sering memberikan makanan kepadaku. Bahkan dia sering bercerita tentang kehidupannya. Semasa mudanya, katanya dia pernah hidup di jalanan, masuk geng motor, dan mabuk-mabukan. Tapi semuanya itu hanyalah masa lalu. Dan sekarang beliau sudah insyaf. 2 minggu sudah aku berada di rumah sakit. Setiap hari aku dan Pak Umar selalu bersama nongkrong di balkon ruangan, sekedar berjemur atau mengobrol santai. Pernah di suatu hari kami berkeliling menggunakan kursi roda di taman. Pak Umar memberikan nasihat kepadaku. Hidup itu cuma sebentar. Jangan pernah meninggalkan sholat. Perbanyaklah ibadah. Semoga kamu cepat sembuh dan bisa cepat pulang dari sini. Saat mendengar nasihat dari Pak Umar itu, aku hanya bisa mengangguk. Lalu beberapa saat kemudian
Pak Umar berkata lagi, "Ihsan, Bapak duluan ke kamar ya." "Oh iya Pak." Sambil dibantu suster mendorong kursi rodanya, Pak Umar pun pergi meninggalkanku. Aku terus melihat ke arah Pak Umar yang berlalu pergi. Dalam hati aku berkata, hari ini Pak Umar sedikit berbeda dari biasanya. Beberapa saat kemudian, aku pun menyusul Pak Umar kembali ke kamar pasien. Namun setelah tiba di kamar, aku tak melihat Pak Umar. Ranjangnya terlihat bersih dan rapi. Lalu aku pun berbaring di ranjangku, dan tak lama ibuku menghampiriku. Lalu berkata kepadaku, Ihsan, Pak Umar kemarin meninggal. Kata dokter ada infeksi di kepala. Mendengar perkataan ibuku, jelas aku kaget setengah mati. Aku bertanya-tanya, lalu siapa yang seharian ini bersamaku? Aku pun menceritakan kepada ibu dan kakakku atas apa yang aku alami. Ibuku bilang, mudah-mudahan itu adalah pertanda yang baik untukku. Dan setelah kejadian itu, besoknya aku diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit. Alhamdulillah, aku sudah sembuh, dan sampai sekarang aku masih selalu ingat kebaikan Pak Umar. Walaupun sebentar aku mengenalnya, namun semuanya terasa bermakna. Aku selalu mendoakan Pak Umar, semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihapuskan segala dosa-dosanya. Amin.